Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku akan membuat segar orang yang selelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Puji Tuhan. Saudara, tubuh yang lelah membutuhkan istirahat yang cukup untuk kembali mendapatkan kesegaran. Tubuh yang lelah juga membutuhkan asupan energi dan vitamin untuk dapat memulihkan kembali tenaga baru dan kekuatan yang baru. Tuhan telah memberi kesempatan bekerja selama siang dan waktu istirahat pada malam hari untuk pemulihan tubuh yang lelah. Pada malam hari Tuhan akan memberikan kekuatan baru, sehingga pada saat pagi hari kita bangun, kita kembali segar untuk melanjutkan karya-karya nyata kita. Tidak hanya tubuh, tetapi kondisi rohani, roh dan jiwa kita pun sama-sama membutuhkan penyegaran kembali, saudara. Setiap hari kita terus berperang, baik melawan berbagai keinginan daging dari diri sendiri maupun berbagai godaan iblis yang terus berusaha untuk menjatuhkan kita. Kondisi ini terus-menerus menghabiskan energi, dan jika tidak dijaga, keadaan rohani kita pun bisa kehabisan tenaga dan lama-lama kering kemudian mati. Betapa berbahayanya jika kita membiarkan jiwa kita mengalami kekeringan. Di saat mengalami kekeringan, jiwa kita tidak lagi memiliki daya tahan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang bisa melemahkan, bahkan menghancurkan kondisi spiritual kita. Tubuh butuh disegarkan, jiwa pun demikian juga. Daud mengatakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkannya siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak akan layu, terus berbuah dan berhasil dalam segala hal yang dilakukan. Seperti itu karakter pohon-pohon yang tumbuh di pinggiran sungai, saudara. Pohon-pohon ini terus segar karena berada di dekat air yang mengalir terus-menerus di tempat di mana pohon itu tumbuh. Kondisi tubuh kita bisa kita jaga dengan menjaga pola makan, berolahraga, atau kembali disegarkan dengan mengambil waktu-waktu istirahat, bersantai atau berlibur. Tetapi untuk menjaga kebugaran rohani kita butuh asupan firman Tuhan setiap hari, saudara. Firman Tuhan akan selalu menguatkan, meneguhkan, memberi kelegaan, dan menyegarkan. Hal itu tertulis dalam Mazmur, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan mampu menjawab kebutuhan akan kesegaran jiwa kita, saudara. Saudara, hidup di dunia yang sulit ini akan membuat stamina rohani kita terus terkuras dengan cepat. Karenanya kita sangat membutuhkan sesuatu yang bisa membuatnya kembali segar.
Di dalam Yesaya kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu kebutuhan kita akan hal itu, dan kabar baiknya Tuhan berjanji untuk menyediakan itu untuk kita. Dikatakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Saudara, pengenalan yang mendalam akan Tuhan yang dibangun secara terus-menerus akan memberikan kita kesegaran seperti ini. Dalam Hosea kita bisa melihat ayat yang menerangkan hal itu. Dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Setelah mengalami kemarau panjang, tidakkah curah hujan akan membuat semuanya menjadi segar kembali? Seperti itulah janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan untuk kita yang mau bersungguh-sungguh mau mengenalnya. Adalah sangat penting bagi kita untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Daud tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan firman Tuhan yang penuh dengan kuasa. Di dalam Mazmur 119, Daud menyebutkan dengan detail mengenai bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berkali-kali Daud memberikan testimoni dari pengalamannya hidup dekat dengan firman Tuhan. Salah satu bunyinya adalah, aku mendapatkan kebahagiaan dalam mentaati perintah-perintah-Mu. Saudara, jiwa kita bisa mengalami kekeringan, karena itu tetaplah dekat dengan firman Tuhan. Jika kita merasa jiwa kita mulai dahaga atau mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang kita butuhkan. Tetap segarkan jiwa dengan firman Tuhan agar kita tetap punya daya tahan yang kuat untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan setiap hari. Karena itu, segarkanlah tubuh dan jiwa kita selalu agar kita menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa tinggal dalam firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami, sehingga kami boleh selalu disegarkan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mampu berjalan dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati rumah tangga kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang dan dipenuhi dengan sukacita surga. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negeri kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan pulihkan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.